Oke guys, halo, berjumpa lagi sama aku di sini guys. Sekarang aku barusan beres makan, itu tadi habis dari dapur. Nah, itu tempat tinggal aku, tempat tidur. Dan kebetulan tadi aku gak sengaja itu ya lihat Bro Inyoman. Nah, itu dia orangnya. Kita samperin dia dan kita lanjutin tanya-tanya yang kemarin sama dia. Halo Bro Nyoman. Wih, bos. Lagi sibuk, lagi sibuk. Ya, gini-gini aja lah. Gimana? Apa kabar? Sehat. Kalau nggak sehat, orang miskin dilarang sakit. Oh gitu ya. Orang miskin dilarang sakit. Bagus nih quotesnya nih hari ini. Bro Nyoman, keadaannya hari ini seperti apa? Sehatkah? Baik? Sehat. Dibilang sehat ya sehat, dibilang nggak baik ya inilah. Jadi guys, hari ini sama Bro Nyoman kita akan lanjutkan cerita yang kemarin, yang dimana tentang keunikan ceritanya Bro Inyoman. Dan hari ini kita ajak ngobrol santai sambil menikmati hari yang lumayan cerah ya kalau segini ya. Biasanya tuh jam segini tuh mendung, hujan di sini. Dan sebenarnya sih di sana juga mendung tuh guys ya. Jadi sekarang ya lumayan lah segini mah cerah. Bro Nyoman, aman lu ada meminta doa mungkin atau apa ke penonton? Ya, ya saya di sini cuma minta doa semoga anak saya tuh bisa sembuh lah kayak anak-anak yang lain, bisa normal, sama buat keluarga biar lebih tabah lah. Keluarga saya tuh mau ngejalanin hari-hari, walaupun saya juga jauh di sini, saya juga nggak pernah lepas dari doa-doa buat mereka di sana. Cuman itu aja sih. Amin. Semoga Jadi kalau semua sehat terus lah. amin ya, kita doakan bersama. Jadi kalau belum lihat video segmennya tentang anaknya Bli Nyoman ini, Bro Nyoman, nah gua saranin lu tonton dulu video yang ini. Oke, kita benerin dulu kameranya biar kelihatan ganteng-gantengnya. Asik. Bro Nyoman, gua mau lanjutin segmen yang kemarin nih karena takutnya teman-teman nih pada penasaran nih. Makanya gua bikin lagi video buat dia orang. Jadi kelanjutan kemarin tuh Bro Nyoman, yang dimana kan kemarin tuh lu pernah cerita tuh ya sama gua ya, Apaan? cerita yang dimana anak lu tuh kayak ada kejanggalan sedikit lah ya. Jadi biar mengobati rasa penasaran bagi siapa aja yang udah menyaksikan tuh, atau ada yang kesamaan seperti anak Bro Nyoman tuh, bolehlah kasih saran-saran juga. Jadi itu tuh dari usia berapa, Bro? Ya kalau seingat gue sih itu di mungkin 1 tahun setengah kurang lebih itulah. Nah jadi Tahun tengah. ya jadi dulu itu awalnya itu kan udah upaya lah, udah gua obatin kesana kesini sampai orang tua juga udah. Nah jadi gua mulai ngerasa itu kalau diajak nonton TV, jadi kan biasa sih habis maghrib, habis sembahyang itu Ya kumpul lah. kumpul lah kan, habis makan nonton TV. Sama anak bini. Jadi ada bapak gua juga, mama Oh, gua. jadi karena lingkungan lu masih sama keluarga sih ya? Iya, masih campur lah gua sama orang. Jadi doain guys, semoga Bro Inyoman nih dapat rezeki kedepannya, bisa kebangun rumah ya. Jadi salam untuk semuanya juga, untuk orang Bali itu apa tadi man bahasanya, amin. Swahe ya. Kalau bahasa salam dari saya itu
Insya Allah. ke Inyoman itu biasanya Om Swastiastu. Kalau itu istilahnya muslimnya kan assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue sering nih diajar-ajarin sama dia nih bahasa-bahasa kayak gitu. Gue sering diajar-ajarin. Kan nggak ada salahnya kan, biar kita sama-sama. Iya, menukar apa kesan-kesan di agama masing-masing supaya jadi antara perbedaan tuh jadi lebih asik ya bro ya. Benar. Nah bro, gua mau lanjutin nih. Lu kira-kira ada pesan apa nih ke teman-teman atau muda-mudi lah yang baru pada lulus atau baru pada melangkah ke asmara, tapi dia orang juga sama persisnya kayak lu. Maksudnya ada beda agama gitu bro. Nah saran-sarannya tuh gimana? Maksudnya dari pengalaman lu lah. Nah, kalau buat yang kayak gitu, intinya kita ada komitmen dulu sama pasangan. Jadi kita ini kan yang namanya udah Dari awal nih ya, udah dari awal. yang namanya udah punya udah makin dewasa kan kita harus punya pemikiran yang matang. Karena gua pribadi juga ngerasa yang namanya mau pindah atau mau masuk ke istilahnya rumah orang lain lah, itu emang perlu pemikiran yang matang lah. Iya. Dan sopan santun lah ya istilahnya, bicara baik-baik ya. Kalau bisa buat yang lain, Didengerin nih buat muda-mudi yang barusan apa istilahnya bertumbuh di hati kasmaran nih antara beda agama nih, ada nih pesan dari beliau. ya kalau gua sendiri berharap kan siapa sih yang mau jodohnya kayak gitu kan gitu kan ya. Tapi kan ini udah Ya Tuhan ini kan kalau yang namanya lahir mati jodoh kan nggak ada yang tahu. Kalau pesan gua di lepas baru menjalin hubungan itu kita harus punya komitmen. Nanti ini gimana ke depannya kita untuk memastikan ya bisa lanjut apa kagak begitu ya. Dan di jenjang seriusnya tuh waktu tahapan lu tuh gimana? Jadi mungkin ada pengalaman baik, pengalaman buruk, lu sampaikan lah pengalaman yang baiknya. Ya pengalaman baiknya Pas mau mengadakan pernikahan tuh. ya Gimana izin baik-baik ke orang tuanya. Itu mah Udah kewajiban. menegangkan ya. Kalau itu udah masa menegangkan lah. Masalahnya dulu gua juga pertama ketemu calon mertua gua kan pas bini gua wisuda. Pertama gua silaturahmi lah ke sana. Ya respon dari mertua juga awalnya dulu masih bagus lah, belum ada istilahnya janggal gitu, nggak ada. Tapi mungkin dia tahu kayaknya anak saya sama dia ini udah serius kan gitu mungkin kan. Ya mulai dari sana lah udah mulai ada Syarat segala macam. udah kayak ada mulai ganjel lah bentrok. Tapi sekarang udah baik ya bro ya. Sekarang udah baik. Udah normal lah seperti pada umumnya. Yang jelas nggak ada yang namanya mantan orang tua, nggak ada namanya mantan anak. Ya kan, kita juga sebagai orang tua sekarang nggak mau lah yang namanya anak kita tuh ikutin jejak kita kan, kalau bisa jangan. Betul. Karena sulit. Karena belum tentu sanggup ya bro ya. Jadi kesimpulannya guys kayak gini, yang dibilang bro Nyoman tuh yang gue simpulin ini ya. Jadi dia ini dari awal mengadakan suatu komitmen, dari awal menjalani sudah membicarakan komitmen di antara dia dan istri itu. Waktu dari awal itu udah bilang tentang perbedaan agama ini, kalau istilahnya bisa dilanjut ya bro ya, kalau tidak ya tidak, seperti itu. Nah kalau misalkan mau dilanjut itu seperti apa, harus ikut ke siapa ya bro ya, mungkin seperti itu ya. Nah dan kelanjutannya itu akan seperti apa, akan saling menerimakan atau tidaknya. Nah itu memang harus dibentuk dari awal ya bro ya, dari awal banget ya, dari awal ketemu ya. Soalnya
gimana ya, namanya kita sama-sama bawa keyakinan kan. Ya seperti yang gue bilang kemarin, kalau gue itu nggak bisa ikut ini kan gitu. Karena udah ada mandat itu tadi. Karena yang kalau gue kan anak terakhir cowok, ya sebagai orang Bali ya gue yang bakal Meneruskan leluhur ya. dari orang tua gue gitu. Nah, ini bro ya, yang gua mau tanya ini supaya biar semua tahu. Itu di kampung lu tuh memang banyak orang Bali ya? Ya sekarang udah sekitar kayak gue lah, mungkin kakak Iya. udah sekitar segitu, udah banyak sekarang orang Bali di sana. Tinggal di situ ya. Itu memang ada yang sengaja dari Bali ke situ atau memang ada yang seperti lu juga, maksudnya dari dulu transmigran? Iya, dari awal dia transmigran. Ya jadi Dari bokap-bokapnya. iya, dari kakek, bokap turun ke anak, jadi semua jadi satu di sana. Berkembang biak, berkembang biak. Maksudnya run temurun lah ya, makin banyak beranak pinang di situ ya. Beranak pinang, gua kayak apa lagi. Nah, bro, pengalaman lu nih yang kan biar orang lain juga tahu nih ya. Jadi atau misalkan ada kawan dari Bali juga tahu nih. Lu kalau misalkan ngelihat nih posisi di satu daerah kayak di Bali dan di Lampung itu apa sih bedanya dan uniknya gitu. Kalau Jadi semacam lu menemukan agama lain, suasana baru. Kalau di Bali kan mungkin coba deh lu jelasin dulu deh kalau di Bali seperti apa, kalau di Lampung tuh seperti apa. yang jelas dari apa namanya daerah kampung gua lah ya, itu di Di Lampung. di Kelungkung. Ini yang di Kelungkung apa yang di Lampung dulu? Ya kalau gua kan di sana campuran bang. Iya. Di kampung itu ada yang Nuse, ada yang apa namanya kayak dari bokap di Kelungkung gitu. Ya kita di sana apa jadi satu, artinya kayak pura gitu ya, jadi satu semua, pura gede. Ya apa yang diajarin dari Bali ya yang kayak gitu kami terapkan di kampung tanpa merubah satupun. Tanpa merubah adat budaya lah ya. Ya selayaknya pakai sajen, pakai janur, pakai segala macam ya kita terapin juga di Tetap pakai ya, nggak ada yang hilang lah ya. nggak ada yang hilang. Walaupun posisinya bukan di Bali. Mungkin sama di lain daerah juga sama mungkin ya. Sama. Nah, kalau suasananya nih, Bro. Kalau Jadi suasana semacam kayak misalkan lu pernah tinggal di Bali tuh keadaannya mungkin apa ya, kalau yang gua kenal ya pribadi gua tuh mungkin ada orang Bali ada orang Bali dan apa turis-turis kayak begitu ya. Jadi banyak. Nah, sedangkan ini lu berurusan sama orang-orang asli lokal Lampung saja, itu apa tuh suasananya tuh? Coba dari Bali dulu deh, dari Bali deh. kalau di Bali di kampung nenek itu yang gua rasain ya adem, karena masih bisa dibilang agak pedalaman lah, agak desa. Iya. Ya kalau di sana itu hawanya sejuk. Tapi kalau di Lampung karena gua tinggalnya juga dekat Beda-beda ya, beda-beda suku, beda agama. Kalau yang kayak gitu ya, yang jelas kalau kita di Bali hari-hari, kalau menurut gua kayaknya gimana caranya biar menghadap ke Tuhan aja sih. Artinya pagi, siang, sore itu pasti sembahyang. Kalau di Lampung kagak. Paling yang gua ambil cuma malam aja. Iya. Iya, yang Bedanya itu ya, suasana yang lu rasa itu ya. Kalau di Bali tuh lu saking ademnya tuh bisa lu ya dapat pagi, siang, sore. kalau di Bali kan kita liburan Iya, jatuhnya kan. Kalau gua ke Bali liburan dulu ngeliat nenek. Ya di sana ya emang bangun pagi, mandi, sembahyang, sajen. Siang juga sembahyang. Tapi yang gua dengar tuh kalau daerah Lampung tuh kayak macam premanisme, begal tuh masih ada, Bro ya? Masih. Masih Sampai sekarang ya. masih bisa dibilang masih, karena yang namanya kayak gitu kan. Karena bukan kadang-kadang ini, mohon maaf nih buat rekan-rekan yang misalkan yang dari Sumatera atau dari Lampung,
karena saya pun masih ada juga turunan dari Sumatera, dan yang gua tahu tuh maksudnya kadang-kadang bukan penduduk asli Lampung juga ya. Iya. Jadi ada yang begal tuh ya yang dari luar daerah gitu ya, yang Yang enggak namanya kayak gitu tuh ya itulah kadang orang faktor mungkin ya. orang menyalahgunakan nama lah istilahnya, apa namanya, mentang-mentang dari Lampung yang kena apa namanya, saudara kita orang Lampung gitu. Padahal ya itu mungkin semua karena pergaulan. Ya, semua terjadi kan karena pergaulan. Sekarang kita makin dewasa kan, kita aturnya tahu mana sih yang baik, mana yang enggak gitu. Kalau emang kita nyari yang baik, ya nggak mungkin kita berkecimpung ke sana kan gitu. Jadi kalau dari segi harapan lu lah, misalkan untuk yang nonton nih, dari harapan lu di daerah lu itu seperti apa contohnya? Kalau misalkan dari segi perbedaan agamanya, entah budayanya, nah harapan lu itu seperti apa? Ingin kedamaian seperti apa sih, bro? Ya, gua berharapnya sih kalau buat di Lampung kan, kita sesama apa namanya manusia itu ya berharap janganlah pandang-pandang ini budaya, suku. Karena di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung kan. Betul. Dimanapun saya tinggal, berarti di sana saya nyari makan. Contoh kayak di sini, saya di Malaysia, jauh saya dari Lampung ke Malaysia. Betul. Tujuan Kita di sini, kita ikut budaya di sini ya, bro ya. iya, Karena kita gua mau nggak mau ya harus ikut gua budaya juga sini. memang betul akui kita bawa budaya dari Indonesia ke sini ya. Ya kita ikut budaya di sini, kita hormati apa peraturan yang ada di sini, terus ketetapan agama atau seperti apa. Memang kalau agama mungkin menurut kepercayaan masing-masing ya, tapi kalau untuk apa keinginan dan ketetapan atau peraturan itu memang kita harus ikut ya. Ya. Ya cuman itu aja sih yang gua harapnya. Selebihnya Saling menghargai. saling menghargai. Selebihnya di Lampung itu terus terang enak. Artinya nggak ada istilahnya apa yang ganjel gitu, nggak ada sih. Karena entah apa, karena gua dari lahir udah di Lampung, jadi gua udah terbiasa sama situasi di sana juga. Nggak tahu juga sih. Bahkan biarpun gua sukunya Bali, agama gua Hindu, kawan-kawan Lampung pun banyak. Nggak apa namanya, nggak mau beda-bedakan itulah. Bener bagus nih bro Nyoman nih ngasih masukannya yang kita tangkap tuh. Jadi jangan ada membeda-bedakan agama lu apa, agama gua apa gitu. Ya nggak bisa gitu ya bro ya. Jadi kalau tempatnya ngopi ya kita ngopi gitu ya, tempatnya aboy ya kita aboy ya, begitu. Jadi walaupun bergaul juga yang lu bilang tadi, yang imbasnya karena pergaulan jadi tidak baik itu kita juga harus nentuin ya bro ya. Karena ya itu tadi yang gue bilang, berpengaruh ya pergaulan. kita makin dewasa itu kan pemikiran kita makin inilah, carilah hal positif, jangan yang negatif kita ambil. Ya kalau gue terus terang dulu STM gitu ya, pas lagi labil-labilnya semuanya digasak itu ya? Buruk mau itu baik, itu mau hitam mau putih, itu sikat habis pokoknya. Sikat habis ya. Iya, dulu ada nama orang inilah asli Lampung juga. Gue dulu bergaulnya sama itu. Iya. Kalau mau sekolah gitu, udah nyata sekolah dapat ilmu kan. Iya. Ini malah kagak. Sampai depan gerbang, nggak sir sekolah, balik. Ya, padahal kan itu istilahnya udah melenceng lah. Iya. Kan? Kita kalau lu sadar sekarang kurang baik ya bro itu, ya. Tapi kita dulu emang kita cari yang namanya udah masuk sekolahan, kita malah bolos. Iya. Akhirnya kita dapat ilmu, ini malah nggak dapat ilmu kan gitu. Itulah. Jadi apa macam-macam lah ya. Sebenarnya tinggal balik lagi ke kitanya bro ya. Nah bro, gue mau tanya lagi nih bro sama lo bro. Selain lu
pengalaman nih, pernah ikut orang tua bertani, pernah ikut orang tua ngurus peternakan. Selain itu, lu tuh apa sih keluh kesahnya mencari pekerjaan di Indonesia tuh bro? Coba bro. Jadi siapa tahu nih aparatur juga nonton bro. Maksudnya pemerintah juga nonton nih. Maksudnya kesannya apa sih gitu yang lu rasain lah? Kalau untuk di lokasi gua di Lampung Selatan khususnya, itu sebenarnya kalau untuk PT-PT sekarang kan udah mulai banyak masuk. Iya. Tapi ya namanya PT, dia pasti nyari yang terbaik. Setiap orang pasti punya kelemahan lah. Iya. Ya sekarang tergantung kita. Kalau kita mau nyari uang yang agak lumayan, ya kita harus nekat. Iya. Tapi ya ngomong-ngomong nih ya sambil bisik-bisik bro ya. Gua nih dikit bisik-bisik sama. Itu masih ada sogok-sogokan nggak sih? Nah, kalau yang Kalau kayak mau gitu, masuk PT tuh bro, kalau kayak gitu sih kagak. Kalau untuk di Lampung orang dalam atau gimana? ya Gitu? kalau mau cepat masuk kayak PT yang kemarin gue itu orang dalam. Oh, harus ada orang sakti. Iya, bagus. Gua paham banget nih maksudnya bro nyamannya. Harus ada orang sakti, tapi kalau memayoritaskan sogok menjogok tuh kurang ya bro ya. Tapi kalau orang sakti memang dimayoritaskan, bagus. Karena sifatnya kalau PT, kalau dia baru membangun di sana, itu kan yang dicari pasti orang lingkungan dulu nih. Orang setempat dulu. Orang setempat, umpamanya ada abang, entah ada teman, saudara, duluan masuk ke sana, nanti kita otomatis minta ini ada. Gitu. Sistemnya jaga nama lah. Jaga nama. Kalau gue juga mau cerita nih ya, gue juga nih ya. Kalau yang gue rasain sih ya, di khususnya di daerah gue ya, di Pulau Jawa itu kan, ini kalau kalian mau tahu, jadi kenapa kita bisa klop itu, jadi dia istilahnya penguasa Sumatera, saya penguasa Pulau Jawanya, istilahnya seperti itu. Jadi bisa bercerita antara yang di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. Gua ada istilahnya pengalaman dan masa kecil di Sumatera juga ada gue dari kecil. Nah, kalau menurut gue sih kalau di daerah kan kalau di daerah lu kan pakainya kesaktian orang dalam ya. Orang sakti lah bilangnya ya. Padahal cuman kebal kagak apa kagak ya kan. Tapi ya itulah kehebatannya, kesaktiannya. Nah, kalau di gue tuh ini, bro. Yang sakti. Kalau itu mah udah jadi raja. Iya, itu udah beda itu. Jadi siapa yang lebih gede ngeluarin duit, kalau lu mau masuk PT mana aja, pabrik atau konstruksi atau apapun, harus pakai duit bro. Kalau di Pulau Jawa. Tapi ada lagi referensi lain kalau lu nya di bawah orang. Nah itu. Nah, yang gua mau kasih tahu ke pemirsa kita nih bro ya. Saran dari lu tuh kepengen hati lu lah ya, kepengen dari nanti jadi dari hati lu dan dari hati gua adalah masing-masing ya unek-unek nih buat kemajuan generasi di Indonesia tuh seperti apa. Nah, kalau dari lu tuh berlakunya seperti itu tuh harapan lu alangkah lebih baiknya itu seperti apa bro? Untuk kedepannya masalah yang mana dulu nih, ekonomi Kan apa pekerjaan lah, pekerjaan karena kita lagi diskusi pekerjaan ya. Nanti kita lanjut yang lain. boleh. Nah, Ya, jadi untuk kawan-kawan saudara yang di Lampung khususnya, buat yang suku Bali juga, kalau menurut gua sih kalau nyari kerjaan itu di Lampung itu intinya kita nggak gengsi lah emang untuk sejauh ini. Bukan semata-mata gua ke Malaysia karena gua gengsi kerja di sini. Ya enggak, gua juga kuli juga di sini. sama kan. ya kita Iya. kuli juga di sini. Semua kuli. Ya itu gua berharapnya sih nanti di sana itu nggak pandang-pandang bulu lah. Ya. Kalau emang ada kerjaan ajak lah Yang memang layak ya, bro ya. yang emang layak. Jangan mentang-mentang kita karena kalah pendidikan
terus kita dijadiin yang nggak selayaknya gitu kan, itu juga udah melenceng. Karena sekarang itu bang, kalau menurut gua bang, gua berani jamin kok orang lapangan sama orang cuma teori itu. Teori kan dia cuman ngandelin teori dia. Iya. Kalau dia ditaruh di lapangan pasti Belum nol tentu, juga. belum tentu ya. Mungkin dia juga Iya. down kalau diterjunin langsung. Tapi ada orang yang nggak bisa teori, Nah, tapi tapi dia di di lapangan lapangan jos. ahli jos. Itulah. Kadang kan di sana juga lah yang namanya Kelemahan dan kekurangan ya bro ya. Nah kalau dari sisi gua kayak gini bro. Jadi buat orang-orang besar nih khususnya nih, kalau ada yang nonton di video ini, jadi jangan pernah lihat sisi kemampuan orang itu hanya dari penglihatan. Kalau bisa dites ya bro ya, dites lu mampunya apa, sesuai kagak ya bro ya, sama kriteria perusahaan atau apa. Dan perhatikan tuh yang namanya pungli-pungli di jalanan ya bro ya, calo-calo ya, yang sekarang banyak ya di sosmed ya. soalnya Gue yang bikin miris tuh di sosmed sekarang, duh, yang nyebar-nyebarin apa, ada locker hoax di sini, ada locker di sini, ada locker di sini, tapi ujung-ujungnya buat muda-mudi yang mau pada gawe apa, ujung-ujungnya ada yang udah kena tipu duluan ya kan, ada yang udah keluar duit duluan, kadang-kadang nggak gawe, terus ada yang pakai istilahnya orang dalam tapi kemampuannya sesuai. nggak sesuai, yang nggak maksimal, tapi yang bener-bener niat ngelamar gawe, yang udah bener-bener punya kemampuan malah di diskualifikasi ya. Iya. Jadi ya itulah keanekaragaman di dunia pekerjaan di Indonesia ya bro. Iya, kita tuh emang harus punya ilmu kayak ibu-ibu. Artinya gini, dia dulu waktu gadis, Iya. dia kan nggak pernah tuh yang namanya belajar menyusui, Iya, belajar iya, melahirkan iya, kan. iya. Giliran dia jadi ibu-ibu, otomatis tuh ilmu itu datang Iya. kan gitu. Iya. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Contohnya kayak gua kesini nih, nggak ada niat mau kesini kan nyari apa sesuap nasi, tapi nyatanya nyampe sini. Memang harus dituntut belajar bro ya, Iya, karena ada kewajiban. mau sampai kapan juga kan kita Walaupun cerita di sini ya kita lihatlah, kalau penonton pengen tahu cerita kita di sini ya kita ceritain ya bro ya. Cuman tapi kalau bisa itu jadi privasi aja. kalau bisa kita ya jadi gimana, kalau kopi mungkin terlalu manis bro ya rasanya ya. Kalau kopi ini bisa ngomong mah mungkin dia ngomong lu berpura-pura gitu katanya kan. Kalau kata Pura-pura kopi ya bahagia lu. pura-pura bahagia. Jadi adalah kita juga cerita pribadi di sini, cerita asli orang dua nih yang kita alamin di sini tuh ada ya bro. Tapi kan bukan di segmen ini bro ya. Kalau di segmen ini kan, kalau di video ini kan khusus kita menelusuri nih, beli ganteng nih, beli Beli.com. beli.com. Kita kan nggak lagi endorse Oh, nih. iya. Nantilah kita tunggu ya. Iya, boleh. Tunggu di endorse baru kita keluarin. Iya. Nah, rencana lu bro, balik dari sini pengen buka usaha kah? Atau istilahnya ada harapan di Indonesia lu ingin menjadi sosok seperti apa? Jadi Ultraman kah? Jadi apa? Yang jelas gua belum bisa menaklukkan 5 elemen. Oh gitu. Cuman itu aja sih. Artinya mungkin nanti gua sampai Oh paham kan yang maksud dia nih. Jadi di Indonesia tuh ya selain tinggi, ijazah tinggi, harus menguasai apa, elemen api, udara, angin, tanah. Ya, emang lu Avatar. Avatar gondrong. Oh, iya. Tapi lu kalau lu kalau lu boleh ya, kalau lu boleh mengungkap jati diri lu di video ini, kemahiran lu tuh apa bro? Aslinya. Kalau kayak gue nih kan contoh, gue bisa pengelasan, bisa bengkel, dan bisa juga bawa mobil gede. Memang lah itu pekerjaan yang ecek-ecek mungkin ya, karena gue memang dulunya dari dulu melangkah tuh di lapangan bro. Jadi gue bukan
bukannya nggak mau kerja di kantoran, dulu pernah beberapa kali kerja, tapi apa pantat gue kayaknya kurang cocok duduk kalau di kursi bersih ASEAN tuh kayak begitu. Nah kalau lu apa bro? Kalau gua dari awal gua tahu namanya dunia konstruksi itu emang dari 2000 apa ya? 16. 2016. Dari 2016 tuh gue emang udah dididik ini gawe konstruksi. Gua kan gawe di Terutama lu ikut siapa? Waktu pertama kali belajar kerja di konstruksi? konstruksi gua dari PT Wika itulah, ada di BUMN dekat rumah itu. Halo PT Wika, bro. Siapa tahu ada PT Wika yang lihat lu nih. Kangen ya sama beli nyoman nih. Orangnya nih ada di sini nih. Ya itu 2016 tuh bro ya. ya 2016 di PT Wika Lampung Selatan. Nah dapat skill apa lu dari waktu itu? Kalau di sana gua artinya kan cuman bikin tiang pancang, tiang apa namanya balok buat jembatan. Nah, gua punya abang sepupu, kebetulan dia satunya bawa alat berat, ekskavator sama dump truck. Ya, jadi gua di sana lah gua belajar bawa alat. Ya kalau itulah kadang kan kita lebih baik belajar sama orang lain ketimbang sama saudara sendiri. Saudara sendiri ya. Kalau sama saudara sendiri itu omongannya nggak aturnya keluar bang. Sakit ya. Iya sakit. Jadi Tapi aslinya ngedidik Iya, bro ya karena emang. karena kita dulu kan maksudnya di masa awal belajar bro ya, jadi baper lah kebawa baper gitu. bahkan gua pernah waktu belajar eksa itu dalam kabin tuh gua mikir ini kalau gua sampai nggak bisa nih bisa diketok udah di belakang kan gitu. Tapi ya itu cuman bahasa didikan lah. Iya. Artinya kamu nggak berani ini nyuing di sini. Diam aja gua kan. Cepat mainin Itu siapa? Itu abang lu? Iya, abang sepupu gua. Mainin sticknya. Main. Bahkan gua waktu itu gua berani nggak berangkat kerja demi belajar bawa alat dulu. Udah gitu nggak mahir sih gua emang bawa alat. Artinya tau lah gua gunanya handle yang kiri buat apa, yang kanan buat apa itu tahu gua. Sedikit-sedikit mulai paham lah lu ya yang apa yang ada di dalam eksa tuh ya, fungsinya bahkan buat apa aja. Waktu gua puncaknya merasa gua udah bisa itu kan, gua ditinggal sama dia. Jadi dia waktu itu lembur dari jam 7 malam sampai jam 10. Alat dihidupin, udah kamu bawa terserah kamu mau kemana. Waktu itu gua udah ngerasa, wih berarti gua udah bisa nih kan gitu kan. Berarti gua udah bisa nih. Karena udah dilepas lu ya. Karena udah dilepas. Waktu itu ada juga kawan abang sepupu yang ngajarin itu. Kalau itu mah udah legend lah. Dia baru ngeliat gua bawa sekali, udah langsung dilepas. Udah bawa aja, awas itu di bawah itu ada pelat, hati-hati aja. Cuma itu aja pesennya. Kalau yang bawa DT mobil Hino itu dump itu malahan ngidupin engine, udah gitu dia pindah ke kiri. Udah, kamu pernah bawa ini nggak pernah. Kamu tahu nggak itu fungsi handle buat apa? Enggak, itu yang paling kanan itu gas, tengah rem, paling kiri kopling. Udah bawa. Jadi seolah-olah waktu itu gua mikirnya gua ini Disuruh belajar apa suruh praktek ya. Gitu. Gua sempat mikir gini. Ada kebingungan juga lu ya. Bahkan gua sempat mikir gini. Ini orang ini nyuruh gua bunuh diri apa gimana? Perasaan kok. Iya. Iya, mentang-mentang Saudara ya, abang ya, sepupu. Jadi semacam kayak lu kayak suka apa kagak sama gua ya, kayak mau bunuh ya. Tapi ada itu dulu. Itu keponakan ibu, dia bawa ini DT itu. Jadi kan di Wika itu di Kerasing itu tinggi bang. Mau ngambil batu, gua bawa DT belajar. Itu ditanjakan paling akhir, itu gua disuruh berhenti tuh. Hop katanya. Ngerem lah gua kan, ngerem. Udah maju lagi. Sengaja itu. Waktu itu gua, aduh, anak masih kecil bikin gua kan. Ini kalau mundur mobil, tapi ada dia di kiri. Tapi dia santai aja, mungkin dia udah tahu lah, udah antisipasi kalau ada apa-apa dia udah tahu lah gerakan untuk. Biasanya kan pelatih tuh gitu. Nah itu,
itu gue lihat ke kiri dia santai aja. Berarti dia udah yakin sama kemampuan gue kan gitu. Gue mikirnya ya udah gue ajar aja mobil perusahaan ini bikin gue. Kalau guru gue yang pertama bawa DT itu namanya Beli Wayan Cengkreng. Beli Wayan Cengkreng. Kalau ketemu Beli Wayan Cengkreng sekarang Halo Beli. merantau juga dia. Orangnya lagi nyeritain nih pengalaman pernah istilahnya bukan dijerumusin mah ya, dilatih keras man ya supaya mahir, supaya jadi. Itu lebih parah lagi itu. Pertama kali gua dikenalin di DT sama dia itu. Jadi gua belajar bawa mobil sama dia. Itu bener-bener nol, fungsi apa-apa aja nggak tahu. Cuman tahu buka pintu, tutup pintu udah. Nah itu jadi andel dia ngajarin cuma satu, ini gigi mobil ini banyak rapet. Ini mobil udah nggak normal. Kalau kamu umpamanya jatuh, entah itu nyembur ke jurang apa kemana, intinya kamu lari. Bahasa dia gitu. Kalau masalah DT biar urusan saya. Jadi saya ada pertanyaan juga waktu itu. Kalau saya mati, gimana saya lari? Saya gitu kan. Tenang aja kamu di sini di urusan asuransi. Iya, kata dia. Ya udah karena dulu masih bujang kan. Iya. Ya di sana lah gua akuin emang mental bujang sama sekarang udah tua ini udah beda. Udah beda man ya. Udah ada istilahnya kalau sekarang tuh mentalnya dilatihnya bukan karena laki lagi, tapi karena tanggung jawab. Nah itu. Ya, beda. Ya itu gue yang ngajarin. Jadi belajar bawa mobil sama dia. Ya. Jadi nanti rencana balik masih ada nih ya, masih adalah seneng-senengnya terjun ke konstruksi ada mungkin ya. Terus terang gue belum puas yang namanya kerja konstruksi. Iya, belum menjelajah lebih jauh dan lebih dalam man ya. Karena kita bukan endorse Wika, tapi Wika tuh banyak ya ininya, maksudnya bukan jalan aja, bukan tambang aja, banyak deh ya. Banyak. Wika itu Wijaya Karya itu banyak ininya. Apa namanya? Bidangnya banyak. Tapi kalau gua pun nanti kalau nggak sampai Indonesia ya mungkin nggak di Wika, mungkin di tempat lain tapi istilahnya yang berbau-bau konstruksi lah ya. Yang jelas. Pokoknya intinya di lapangan lah ya. Karena gue juga lihat tuh nih kriterianya nih dari aura-auranya kalau dimasukin ke kantor kayaknya nggak masuk angin kayaknya kalau kena AC. Iya benar. Bahkan gua kalau bawa alat itu nggak pernah nutup pintu, nutupin AC itu nggak pernah. Daripada pakai AC ya. Mending gua buka tuh pintu udah beres. Sewaktu-waktu kalau mau jungkir kan gua juga bisa lari. Jadi lu antisipasi sih itu. Iya itu. Kalau bawa mobil ya emang diharuskan tutup pintu. Oke. Jadi banyak juga man ya yang bisa lu ceritain. Jadi dari perbedaan agama tuh lu ada pengalaman tersendiri ya, dari dunia kerja ada pengalaman tersendiri ya, karena gue juga sebenarnya ada, cuman istilahnya kalau yang memang belum terus terang ya ini bisa dibilang bukan endorse, tapi kalau ada Wika yang ngajak ya, gua ataupun kita berdua nih ada yang ngajak ya, mau ya man ya, bukan endorse bukan apa, tapi memang kita anak bangsa yang berharap tuh bisa bekerja bertanggung jawab untuk keluarga man ya. Harapannya ya itu tadi, kalau di Indonesia itu hilangkanlah dari prioritas itu man ya, jadi supaya merata, supaya semua bisa bekerja. Jadi kita juga sebenarnya kita nggak perlu man ya loncat-loncat ke sini man ya, ke negara orang ya. Sebenarnya kalau di Indo itu ya kita tuh cukup ini aja, jangan batasin orang mau bermimpi. Iya. Karena yang penting kan mau kerja man ya. Itu intinya dia pekerja, punya jiwa mau kerja, terus apa? Nggak, kalau sekarang itu kan namanya dunia konstruksi itu semua itu yang gua nggak seneng itu yang carmuk itu sih. Iya. Bahkan kalau gua posisi pas entah itu bawa mobil apa pas memegang alat ketemu orang-orang kayak gitu, pengen gua garuk malah pakai bucket bener dah. Tapi ya kembali lagi jadi apa ya man,
Jadi gini teman-teman, maksud beli nyoman tuh memang udah halayak, lazim dan umum. Iya. Kalau dia ngomong lazim tidak ya, Mas, ya, tidak lazim dan umum, tapi hal ini tuh berlaku di mana-mana. Jadi yang orang-orang yang sering menghancurkan mimpi orang lain itu ya yang disebut orang bermuka dua itu tadi ya, Man, ya. Orang yang istilahnya penjilat lah, Man, ya, di dunia pekerjaan, menghancurkan pekerjaan orang, menghancurkan nama orang. Nah itu apa sih manfaatnya buat kalian itu? Jadi terus terang aja, kalau dari hati kita, Man, ya, kita kan beda suku, beda agama. Ini bener asli, ini bener asli. Beli Nyoman ini memang asli dari Bali, dan saya pun beragama Islam, beliau beragama Hindu, dan berbeda pulau. Tapi isi hati kita ya tidak berharap lah ada orang-orang. Tapi kan Tuhan biasanya tidak pernah tidur, Man, ya. Walaupun mereka berbuat seperti itu, walaupun mereka berperilaku sekeji itu, tapi karma dan tindakan dari Tuhan itu pasti ada. Pasti ada. Tapi yang membuat prihatin itu adalah, kalau dari segi gua nih ya, entah kalau dari segi lu, memutuskan rezeki orang, bener nggak, Man? Ya. Nah kalau dari segi lu itu, kalau ada orang-orang yang begitu, apa sih bahasnya? Ya kalau di orang Hindu Bali itu kita percaya akan adanya karma. Tapi yang namanya manusia itu kan karena ada tanggung jawab, ya. Kita kan lagi menghidupi anak, istri, kadang-kadang kan orang tua, ya bro ya. Tapi kalau kita nunggu karma biasanya kelamaan. Karena gini, kadang-kadang kesel kalau gua nih ya, maaf ya guys ya, gua kan ya kesel malah gua kasih duluan ya. Itu karena kita punya batas kesabaran. Iya, itu tadi. Kalau kita nggak punya batas kesabaran, kita beda lah sama Tuhan. Kalau Tuhan dia tinggal nunggu, memperhatikan dan ada waktunya, waktu tertentu ya. Kalau kita kan kadang nggak sabaran ya. Kesabaran kita kan setipis tisu ya. Itu. Dan kadang ya itu tadi yang kalau kata lu, kalau ngeliat orang kayak begitu, kalau lu pas lagi bawa eksa, baketnya lu pengen taruh di atas kepalanya ya. Gimana sih rasa dia kan gitu. Pengen tahu gitu ya. Enak enggak gitu ya. Hidup dirusak. Oke, guys. Mungkin ada lagi, Man, yang mau disampaikan. Kalau bila perlu, kalau saran gua nih kan, lu kan sudah berumah tangga nih, sudah mateng nih, ya walaupun belum mateng-mateng amat ya, kayak sawo. dan gua juga, maksudnya belum, istilahnya kita belum terlalu dewasa, tapi cobalah lu kasih saran dan motivasi buat generasi ini di Indonesia. Untuk generasi, artinya semua juga bakal ngerasain kayak gua, ngidupin keluarga, ngidupin anak istri, yang bagi yang belum, bagi yang udah ya harus lebih sabar dan harus lebih sabar, karena gua juga di sini hitungannya masih baru lah. Mungkin banyak yang senior sana, saya juga minta ini bimbingannya lah, biar gimana sih jalanin hidup ini biar selalu di jalan yang benar gitu. Karena kan semua kita berdua berharapnya hidup tuh inginnya selalu ada di dalam kelancaran, kesuksesan, teman ya. Tapi kan ya itu tadi, guys, beda-beda. Buat apa, generasi muda nih, jangan lupa itu yang namanya cobaan dan ujian itu Pasti ada. Pasti ada, Man, ya. Wah, kayaknya Nggak ada orang jalan mulus terus tuh, nggak ada, Man, ya. nggak ada. Gitu aja sih. Itu aja ya. Oke, Man, coba kasih salam pakai bahasa Bali, khususnya nanti kalau misalkan ada yang nonton dari Bali, coba salam terakhir lah. Kalau salam penyambutan tuh tadi apa tadi? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau bahasa amin tadi apa? Karena gue juga masih belajar, sambil belajar nih sama dia nih. Nah, coba sekarang kasih pesan-pesan terakhir seperti salam, tapi salam akhir lah untuk video ini. Tiang puput, Om Santi 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 Om. Kabeh pun.
tapi pun untuk semuanya agama dari Bali, yang dari Lampung, untuk semuanya, terutama yang beragama Hindu ya men ya, dari khususnya dari Bali, dan dari saya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, sehat terus. Yes, siap. Berjaya. Bye bye.